Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ciptaannya. Tak lupa kita selalu menyebutkan rasa syukur tersebut ya Bapak Ibu guru hebat. Tak lupa pula terkirim teruntuk Nabiullah Muhammad SAW salawat serta salam atas junjungan kita, dengan harapan bahwasanya kita nanti di akhir zaman menjadi tergolong umat Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Guru, Ibu Guru hebat, pertama-tama izinkan kami dari CGP Angkatan 11 mohon izin yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN 41 Batu Putih, Ibu Adila Zainuddin SPD, ya, serta Bapak Ibu Guru hebat, mohon izin kami dari CGP Angkatan 11 hari ini akan melakukan diseminasi terkait modul yang telah kami pelajari ya di guru penggerak. Adapun modul yang kami pelajari itu terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi diseminasi kali ini kami berencana ingin menyampaikan, ingin berbagi apa yang telah kami dapatkan kepada ibu-ibu guru hebatnya SDN 41 Batu Putih. Kebetulan kami ada berlima ya ibu-ibu. Saya nggak usah sebut bapak nih, karena bapaknya salah satu narasumber. Ya. Kami berlima di sini, ibu-ibu guru hebat, itu akan menyampaikan atau memaparkan masing-masing topik yang berbeda, tapi masih dinaungi atau satu lingkup terkait dengan budaya positif. Dan insya Allah apa yang akan kami bagikan itu bisa bermanfaat nantinya dan menjadi berkah buat kita semua, tidak hanya kami tapi juga buat ibu-ibu guru hebatnya di SDN 41 Batu Putih. Namun sebelumnya ibu-ibu, kami memohon ada arahan sedikitlah dari Ibu Adila Zainuddin SPD selaku pimpinan atau selaku kepala sekolah dari SDN 41 Batu Putih. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang insya Allah akan dibawakan oleh guru-guru hebat dari calon guru penggerak. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber dari guru penggerak. Tentunya satu kehormatan bagi dikunjungi untuk berbagi praktik baik kepada kami. Semoga apa yang akan disampaikan nanti dapat kami implementasikan benar-benar di sekolah kami, khususnya untuk anak-anak murid kami. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SDN 41 Batu Putih yang begitu bersemangat untuk menerima
pengalaman dari teman-teman guru penggerak angkatan 11 ini. Itulah esensinya belajar, mau memberi dan mau menerima. Apapun yang kita lakukan di sini adalah untuk kebaikan anak-anak kita di masa depan, baik nanti, sekarang, dan selanjutnya. Tidak main-main, yang tes juga tidak main-main, dan itulah hebatnya mereka. Jadi mari gali ilmu ini, mari kita berbagi, manfaatkan kesempatan ini. Konsep disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ada murid di sekolah yang memang sudah memiliki yang namanya disiplin diri. Ya, jadi berdasarkan faktanya, siswa itu ada siswa yang memang memiliki jiwa yang sudah memiliki disiplin yang positif karena dari orang tuanya. Ya, jadi karena dari orang tuanya di rumah sudah menciptakan yang namanya disiplin diri, seperti pada saat bangun pagi jam 5 harus bangun pagi, kemudian sholat, kemudian ke sekolah tidak terlambat. Nah, siswa ini sudah disiplin, tetapi ada juga siswa yang tidak memahami yang namanya disiplin dan tidak melakukan. Jadi seperti itu. Kemudian itu mungkin itu masalah yang ada di sekolah kita. Kemudian next, ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pandangan Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi maksudnya ini adalah murid juga tahu mengapa dia disiplinkan, mengapa harus memiliki sikap disiplin positif. Jadi kita harus
menyampaikan dulu tujuannya, terus manfaatnya bagi dirinya, sehingga siswa paham dan mudah untuk melakukan. Kemudian, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebelum kita mendisiplinkan murid, kita sebagai guru harus mendisiplinkan diri. Jadi seperti itu. Jadi ada guru yang biasanya yang faktanya ini yang saya lihat biasanya guru terlambat ke sekolah, kemudian pastinya susah untuk menegur murid karena dirinya juga tidak memiliki disiplin. Jadi untuk mendisiplinkan murid sebagai guru kita harus memiliki sikap atau jiwa yang disiplin positif seperti itu. Kemudian next, ya, nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila ini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya rasa semua guru di Indonesia pasti tahu ini karena kita sudah melaksanakan di sekolah masing-masing, yaitu profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka. Ya, lanjut. Next. Ya, jadi di sini ada namanya IBO, Primer Years Program Sikap Murid. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, amin. Terima kasih. Hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan nanti tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Ya, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya kita ice breaking dulu sebentar supaya semangat kita bertambah lagi. Loyo-loyo bisa ini Bapak Ibu guru. Ya, kalau yang tadi panjang pendek masih juga panjang pendek tapi ada tangkapnya. Ya, jadi berpasangan ki Bapak Ibu, silakan berdiri dulu. Ada berpasangan. Ya. Jadi ada yang begini tangan tak nanti. Pasangan tak. Ya, satu orang begini tangannya. Ya, ditangkap nanti. Ya, satu orang begini tangannya, yang satunya
tangannya di sampingnya di luar. Ya, begini posisinya Bapak Ibu. Ya, begini. Nah, mana Bapak tadi? Saya kira ada tadi lelaki pasangannya. Oh, Bapak udah nanti. Jadi begini nih posisi Bapak Ibu. Kalau saya bilang panjang, tetap di panjang. Panjang, pendek. Nanti saya yang ini tidak panjang sama sekali ya. Panjang, pendek, panjang. Kalau sudah tangkap. Tapi kalau ini bisa menghindar, dia pindah begini tangannya. Jadi fokus nih. Ini melatih fokus ya. Jadi kalau saya bilang tangkap, kalau bisa kita tangkap benar Miki. Tapi kalau pindah tangannya lawan nanti. Oke? Oke. Tangkap. Oke. Ya, saya mulai ya. Udah begitu tangannya di luar begini. Ya di luar begini. Di luar begini. Panjang, pendek, panjang, pendek, tangkap. Nah, kalau saya begini, yang begini kalau tangannya pindah ya kalau saya tangkap. Kalau saya ya, oke. Kita mulai. Ya, konsentrasi. Oke. Panjang. Jadi bergerak tangan kayak satu. Nah, yang satu tak bergerak tangannya. Begini, tetap begini terus. Ya, begini terus kita. Ya, saya Panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang. Belum saya bilang tangkap. Kita duluan. Panjang, pendek, tangkap. Tidak dapat. Nah, sekali lagi. Sekali lagi. Ya, gantian, boleh gantian posisinya. Ada yang ditangkap, ada yang panjang pendek. Ya. Pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, tangkap. Aku tidak dapat. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya. Diri sendiri. Ya, lanjut. Ya, hukuman dan penghargaan. Jadi menurut Alvin Kohn, baik hukuman maupun penghargaan itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini saya dapatkan juga baru ini di guru penggerak, bahwa ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman Bapak Ibu. Dia mengontrol kita untuk melakukan sesuatu. Kalau hukuman kan dikontrol kita. Kalau tidak melakukan ini akan saya hukum. Ya, sama dengan penghargaan. Kau lakukan ini, kamu akan dapat sesuatu. Jadi penghukuman dan penghargaan ini sama-sama mengontrol perilaku seseorang. Oke, lanjut. Jadi ada pengaruh-pengaruhnya tentang penghargaan ini. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Nah, jika penghargaan efektif ini menginginkan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Terus kalau jangka waktu panjangnya, kalau orang ingin melakukan sesuatu, dia akan mengharapkan lagi sesuatu dari kita. Jika kita tidak memberikan penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Jadi motivasinya dia untuk melakukan itu karena dia ingin penghargaan. Nah, terus penghargaan itu tidak efektif. Mengapa? Karena suatu benda atau peristiwa yang diinginkan ada persyaratannya. Hanya jika kamu melakukan ini maka kamu akan mendapatkan sesuatu. Jadi kalau tidak dilakukan, kita tidak akan mendapatkan. Nah, lanjut lagi, penghargaan itu kenapa merusak hubungan? Kenapa bisa penghargaan merusak hubungan? Ya, kadang kita berikan penghargaan kepada seseorang, ada orang lain yang iri, ya. Nah, orang yang iri ini kita akan merusak hubungannya. Cemburu. Jadi kadang itu sindir-sindir maki karena dia tidak mendapatkan penghargaan. Nah, terus penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas. Jadi kalau ada anak kita kasih penghargaan, nah, saingan mereka nanti di dalam kelas. Sementara persaingan itu memunculkan kecemasan. Nah, kalau anak-anak sudah cemas belajar, sudah tidak bagus lagi suasana di dalam kelas karena timbul persaingan. Terus penghargaan itu menghukum. Mengapa penghargaan disebut menghukum?
karena penghargaan itu, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka itu sepertinya dihukum. Ini karena kedua-duanya tadi sudah saya jelaskan bahwa hukuman dan penghargaan itu hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika penghargaan yang kita harapkan tidak kita dapat, kita akan merasa dihukum. Makanya mengapa penghargaan disebut menghukum? Oke, lanjut. Nah, restitusi. Ya, materi selanjutnya ini restitusi. Saya tidak terlalu menjelaskan seperti apa. Nanti ada teman saya, Ibu Hatika, yang akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Di sini kita hanya bahas tentang materinya saja. Ya, jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, mereka bisa nanti kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dan selanjutnya restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus diperlakukan. Ya, lanjut Ibu. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita nanti melakukan restitusi kepada siswa bukan untuk menebus kesalahannya, tapi mereka akan belajar dari kesalahan. Nah, restitusi juga itu memperbaiki hubungan. Kita akan bertanya nanti sama siswa bagaimana kita mau diperlakukan. Ya, seperti apa kita mau diperlakukan oleh teman tak. Jadi seperti itulah nanti restitusi bisa memperbaiki hubungan. Nah, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita nanti ini berikan tawaran kepada siswa tak seperti apa yang kita inginkan. Kita tidak paksa kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak seperti itu di restitusi. Kita berikan tawaran apa yang mereka bisa, apa yang mereka mampu untuk lakukan untuk menebus kesalahan mereka kepada temannya. Ya, terus restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar nanti ini ada materi yang akan disampaikan sama teman saya. Ada tak? Ya, kebutuhan ada nanti materinya lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia. Apa-apa saja kebutuhan dasar manusia itu, ini nanti kita cari juga di dalam restitusi. Oh, kenapa dia berbuat seperti ini? Kenapa dia tidur terus dalam kelas? Apakah dia mencari kebutuhannya karena memang dia kurang kasih sayang? Dia mencari perhatian? Apakah dia senang? Kan ada juga itu kebutuhan dasar untuk kesenangan, untuk kekuasaan. Nanti dijelaskan sama teman saya, Bapak Ibu. Nah, terus restitusi itu fokus pada karakter. Jadi anak nanti kita mau perkuat dengan restitusi. Restitusi juga menguatkan. Setelah melewati masalah tersebut, mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat. Mereka akan lebih meyakini nilai-nilai yang telah dipelajari. Nah, terus restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kalau anak-anak bertengkar, baku cambak nih, baku bombek nih. Nah, kalau sudah direstitusi, bisa saja atau pasti bisa dia dikembalikan ke kelompoknya dengan direstitusi. Nah, nanti Ibu Hatika yang akan menjelaskan cara-caranya, bagaimanakah restitusi itu. Ya, lanjut. Ya, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah biasa keyakinan kelas? Belum pernah. Jadi belum pernah kita buat di sekolah tentang keyakinan kelas. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, oke. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu semacam aturan, ya, Bapak Ibu yang buat aturannya, siswa harus mematuhi peraturan tersebut. Beda, saling menghargai. Jadi itulah nanti yang akan kita tanamkan kepada siswa, akan kita tempelkan nanti di keyakinan kelas. Jadi saling menghargai. Jadi kalau ada nanti besok-besok masalah, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya, lanjut. Nah, bagaimana cara-caranya? Nah, ini keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Ya, berupa pernyataan universal, misalnya saling menghargai, tepat waktu datang ke sekolah, saling menghormati. Dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif, Bapak Ibu, tidak boleh kalimat negatif. Dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh ada kalimat
Itu kalau di dalam keyakinan kelas kita bikinkan ke kalimat positif. Coba apa kalimat positifnya kalau dilarang membuang sampah sembarangan? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu nanti kalimatnya di keyakinan kelas. Tidak boleh ada kalimat negatif di dalamnya. Jadi ya, kita usahakan membuatnya dalam kalimat positif. Nah, keyakinan kelas juga tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak susah dipahami anak-anak, susah diingat. Ya, cukup 5, 6, tidak usah sampai 10. Terlalu banyak itu. Ya, anak-anak pusing nanti mengingat apa milik keyakinan kelas tak ini. Ada lagi nanti kamu temannya. Apa keyakinan kelas ini? Yang tadi kita sudah paparkan tentang apa nih kalau kamu kita mantap di dalam kelas. Dan hafal itu kalau terlalu banyak kita kasih. Ya, kalau cuma 5 atau 6, aneh Bu, tidak boleh kamu teman dalam kelas itu saling menghargai Ki. Ya, jadi bisa terekam di otaknya mereka. Ya, lanjut. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi apa yang kita bisa terapkan di sekolah itu yang kita masukkan nanti di keyakinan kelas tak. Ya, jadi yang kita bisa terapkan. Dan semua warga kelas berkontribusi. Jadi semua diskusi kita dengan murid bukan kita yang putuskan. Kita hanya membantu apa-apa yang kita meyakini di dalam kelas anak-anak saling menghargai Bu. Setuju Kika? Iya Bu, setuju. Kalau memang setuju bisa sama temannya kita buatkan nanti. Kita buatkan di kertas plano. Nanti kita kasih tanda tangan siswa tak dibawa. Ya. Saya lupa foto contohnya di sekolahku. Ya. Oke, sudah kayaknya. Nah, ini ada miskonsepsi tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Dengan keyakinan kelas yang ditempelkan maka sudah cukup. Sebenarnya itu miskonsepsi. Apa gunanya kalau cuma ditempel di kelas? Tidak ada tindak lanjut. Jadi tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada refleksi. Padahal sebenarnya ini kesadaran itu hadir dari dalam diri. Jadi kalau sudah dari dalam diri tapi sadar, disiplin positif tak sudah ada, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi Ibu Rosida sudah paparkan itu sudah tertanam di dalam hati. Insya Allah keyakinan kelas yang kita paparkan sama siswa yang kita setujui bersama itu akan diterapkan dalam sehari-harinya. Bukan cuma di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bisa juga dibawa ke lingkungan rumahnya nanti. Ya, jadi kesadaran hadir dari dalam diri. Sementara hukuman dan penghargaan itu, kalau penghargaan itu bisa bentuk barang, bisa berupa status, ya, konsekuensi maupun apresiasi itu semuanya hadir dari luar yang diberikan oleh orang lain. Jadi ini sangkutannya tadi dengan motivasi internal dan eksternal. Ya, jadi untuk menghadirkan kesadaran itu dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung tadi sekolah untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap hari. Jadi keyakinan kelas tak ini bukan hanya ditempel, tapi kita butuh konsistensi. Kita implementasikan dalam kehidupan tak, kita konsistensi juga melaksanakan. Karena kalau tidak konsistensi, untuk apa kita tempel saja itu? Harus konsistensi dilaksanakan itu. Dan selalu refleksi, ya, refleksi terus supaya lebih murid tak lagi diingatkan selalu, ini anak-anak keyakinan kelas tak, jadi supaya tidak lupa. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti sesi pertanyaannya kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu Rafia. Terima kasih atas. Ini adalah topik ketiga terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Perkenalkan, nama saya Rafia. Saya CGP asal Kota Palopo, bukan dari kota lain ya, bukan juga dari dunia lain ya. Kebetulan saya bertugas di SMK Negeri 2 Palopo, ya dikenal dulu dengan istilah STM ya. Katanya sih mindsetnya guru dulu, bukan guru, sorry. Mindsetnya orang-orang dulu itu STM identik dengan anak-anak yang aktif ya, super aktif atau dalam pendeknya itu nakal. Ya, tapi sebenarnya tidak. Ya, mereka hanya punya banyak keinginan yang belum tersalurkan. Itulah gunanya sebagai seorang guru, Bapak Ibu guru hebat, kita perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan murid kita.
Sehingga apa? Sehingga kita bisa menciptakan nanti suasana kelas yang menyenangkan, kita bisa menjalankan proses pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Iya. Baik, silahkan dilanjutkan Ibu Operator. Iya. Wah, kayaknya kecil ya Bapak Ibu ya. Bisa dibaca ya? Oh boleh. Baik. Kalau tadi 2 orang pemateri sudah mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk ber-ice breaking, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk mari berpendapat. Ya. Saya punya satu kasus Bapak Ibu guru hebat di atas, dan ini kemungkinan kalau di tingkatan sekolah dasar ya, bukan tingkatan sekolah dasar lagi, di semua jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SMA, SMK, ini mungkin saja terjadi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Doni. Ya, ini bukan Donian Ibu ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluhkan sikap Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Bapak Ibu dalam posisinya Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira menurut Bapak Ibu guru hebat, apa alasan Doni melakukan itu? Ada mungkin yang bisa sharing sedikit sama kita? Kira-kira kalau Ibu jadi Ibu Ambar, wali kelasnya si Doni, apa yang Ibu lakukan? Apakah langsung memanggil si Doninya, terus marah-marah sama Doni, kamu nggak boleh begini, kamu bla 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 bla, saya kasih surat ini keluar dari kelas saya dan sebagainya. Apakah seperti itu Bapak Ibu guru? Tidak. Iya, tidak. Seharusnya bagaimana Bapak? Harus mengetahui latar belakang dia dulu. Si dianya siapa Bapak? Si Doni. Oh si Doni, ya. Harus jelas ya, kita tidak boleh ngambang ya. Mungkin dia itu punya alasan ketika dia meminta makanan dari temannya itu. Mungkin dia tidak disiapkan oleh dari ada banyak faktor. Ada kesan kurang mampu. Iya. Jadi memang perlu mencari tahu alasan dibalik, ya. Kenapa ya? Iya. Jangan dimarahi. Oh, jangan langsung dimarahi. Bah, kayaknya esensinya kurikulum merdeka sudah menjalar ke bapaknya ini. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu guru hebat. Cukup satu saja ya. Iya. Kenapa perlu seorang guru memahami karakteristik peserta didiknya? Kenapa Bapak Ibu guru perlu memahami motivasi di balik kelakuan peserta didiknya? Dan kenapa Bapak Ibu guru perlu mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Hal ini tentunya bisa menjadikan dasar Bapak Ibu guru untuk bergerak ke depannya. Boleh dilanjutkan? Iya, saya menunggu Ibu. Iya. Iya. Jadi laku seseorang Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kita bersikap itu sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi yang disampaikan tadi oleh salah satu rekan saya. Salah satu alasan juga yang mempengaruhi bagaimana seorang individu bertindak atau murid kita di dalam kelas itu bergerak atau berkelakuan itu karena ada kebutuhan yang dia cari. Nah, tugas kita kemudian adalah mengetahui apa saja sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu. Secara umum, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah Bapak Ibu guru hebat tahu. Tinggal kami datang ke sini untuk menguatkan kembali. Ya. Jadi yang pertama, bukan yang pertama ya, yang seperti Bapak Ibu guru hebat lihat, kotak di atas itu berisikan beberapa tulisan yang membagi kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan rasa kasih sayang atau cinta ingin diterima, ataukah kebutuhan akan kekuasaan, penguasaan, ataukah kebutuhan tentang kesenangan atau fun, dan yang terakhir ada kebebasan atau freedom. Nah, kelima kebutuhan ini seyogyanya perlu dipahami oleh seorang guru.
untuk lebih memahami. Ya Papa nak silahkan diambil. Iya, mantap. Tidak apa-apa Bu. Ya. Nah, ini kalau kita intrinsik lagi kebutuhannya, kira-kira mungkin karena dia haus, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu guru hebat ya. Kita bahas sedikit saja mungkin. Silakan dipindahkan Bu. Nah, kita ke kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau dalam bahasa asing dikenal dengan istilah survival, survive, ingin bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup ini? Ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan. Ya, jadi Bapak Ibu serta murid yang ada di sekolah itu perlu memahami bahwasanya terkait dengan makanannya kita, kemudian terkait dengan kesehatannya kita, kemudian terkait dengan rumah kita, rasa aman di dalam diri kita, dan pakaian yang kita kasih sayang, atau kebutuhan untuk menjadi satu bagian di dalam satu kelompok tertentu. Ini itu tidak lain dan tidak bukan mengarah ke kebutuhan yang kedua ini. Pemenuhan akan kasih sayang, pemenuhan akan ingin diterima, diakui, dicintai, bukan diakui, dicintai oleh lingkungan kita. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu caper itu di kelas ya, kemungkinan ya, bukan kebetulan, kemungkinan yang dia cari itu ini pemenuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima di dalam kelasnya. Jadi jangan kayak bilang, ih caper, ya jangan. Rangkul dia, cari tahu, identifikasi apa yang dia inginkan dan bagaimana kebutuhannya. Silahkan dilanjut Ibu. Yang ketiga, ada kebutuhan penguasaan, power. Nah, ini kebutuhan terkait dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Biasanya, kalau murid dengan kebutuhan penguasaan yang tinggi, umumnya dia suka jadi pemimpin. Ya. Jadi ketika ada murid tak di dalam kelas, dia suka diperhatikan, dia jadi trending center di dalam kelas, dia ingin hanya dia saja yang menjadi pemimpin, penguasa di dalam kelas, berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya sebagai penguasa. Jadi kebutuhan powernya itu besar di dia. Nah, tugasnya kita apa? Tugasnya kita mengontrol, ya, mengontrol agar tidak berlebihan, seperti itu. Selanjutnya ada kebebasan. Nah, kalau kebutuhan terkait kebebasan itu dia arahnya kemana? Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini kebutuhan akan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, ini tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Terkadang juga kita mendapatkan tipikal siswa yang suka mencoba hal baru di dalam kelas. Dia suka akan sesuatu yang baru. Ketika kita mengajarkan sesuatu, dia excited, dia merasa tertarik, kemungkinannya dia ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasannya dia. Memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih, ya, di dalam kelas. Contohnya, misalnya Bapak Ibu memberikan pilihan, kamu mau duduk di mana nak? Suka di depan atau di belakang? Itu salah satu cara ibu memenuhi kebutuhan akan kebebasannya siswa. Dan yang terakhir ada kebutuhan apa ya Bu ya? Kebutuhan apa ya Bu? Kesenangan. Kalau tadi kebebasan, freedom, ini kesenangan, fun. Ya, ini terkait apa sih? Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, serta kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kalau dalam posisi kita sebagai guru, kita mengidam-idamkan itu siswa senang dengan belajar di dalam kelas. Nah, inilah yang kita arahkan.
Kebutuhan kesenangan siswa tidak hanya sekedar bermain saja, tidak hanya sekedar tertawa lepas saja, tidak hanya bersenda gurau dengannya saja, tapi kesenangannya dalam belajar. Itu yang akan kita coba gali dan arahkan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mulai memahami kelima kebutuhan dasar manusia ini dan diterapkan, diimplementasikan untuk mengidentifikasi laku murid kita di dalam kelas, insya Allah kita bisa menciptakan suasana belajar pembelajaran itu yang menyenangkan, yang benar-benar berbasis kebutuhan siswa. Jadi tidak hanya sekedar ditahu motivasi apa ya, kita perlu tahu kebutuhannya juga apa. Kita coba penuhi Bapak Ibu. Terkadang seperti ini, saya berikan sedikit gambaran. Dulunya kita mengambil ini kadang saya lupa ini apa yang saya mau bilang. Mengibaratkan ya, kita mengibarat itu datang ke sekolah, ibaratnya botol kosong ya Bapak Ibu ya. Dulu kan ibaratnya gitu ya. Iya. Jadi murid itu diibaratkan botol kosong, datang ke sekolah, Bapak Ibu guru mengisi dengan air. Air itu diibaratkan apa? Air itu diibaratkan sebagai ilmu, informasi yang diberikan kepada siswa. Sekarang mindset itu kita ubah sedikit Bapak Ibu guru hebat. Sekarang siswa kita ibaratkan toples kosong dengan toples yang berisikan cinta. Bapak Ibu guru mungkin tidak sadar bahwa banyak dari anak-anak kita, murid kita, ibaratnya toples kosong. Toples kosong itu apa? Dia tidak mendapatkan cinta di rumahnya. Dia tidak cukup kasih sayang di rumahnya. Dia tidak cukup perhatian di rumahnya. Ketika siswa seperti ini, apa yang Bapak Ibu guru sampaikan itu tidak akan meresap 100% ke anaknya. Mereka harus dirangkul dulu. Mereka harus diidentifikasi dulu. Mereka harus ditahu dulu apa kebutuhannya, apa yang mereka inginkan. Supaya apa? Bapak Ibu bisa memberikan sesuai dengan porsinya, dengan apa yang real mereka inginkan, butuhkan di dalam kelas. Beda lagi dengan anak yang berisikan toples cinta, kasih sayang. Anak yang sudah cukup cinta, kasih sayang, perhatian, datang ke sekolah, itu enak diajar. Kenapa? Karena memang real, mereka datang ke sekolah cari apa? Cari ilmu, cari informasi, cari pengalaman dari sosok-sosok yang mereka kenal di dalam sekolah. Makanya penting bagi seorang guru untuk kenali bagaimana peserta didiknya. Lanjut. Oh, ini sudah lanjut ya? Oh iya, baiklah. Setelah tadi kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia, kita lanjut ke dunia berkualitas. Mungkin ada yang tahu, ini apa kaitannya ya dunia berkualitas dengan kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu, dunia berkualitas itu kita ibaratkan sebagai satu tempat ideal, di setiap individu. Saya punya dunia berkualitas saya, Bapak Ibu juga punya dunia berkualitasnya Bapak Ibu. Begitu juga dengan murid-murid kita di dalam kelas. Jadi dunia berkualitas itu tempat khusus, adanya di mana? Di dalam mind kita, di dalam pikiran kita. Ya, di mana di situ kita menyimpan gambaran-gambaran dari apa yang kita inginkan. Ya, gambaran dunia berkualitas itu unik Bapak Ibu. Dan setiap individu memiliki dunia berkualitas yang berbeda. Begitu pula dengan murid kita di dalam kelas. Nah, sekarang tinggal kita sebagai guru, ya, kita masukkan hal-hal yang bermakna. Kita ajarkan nilai-nilai kebajikan yang hakiki kepada siswa, kepada murid kita. Sehingga apa? Sehingga dunia berkualitas yang mereka bentuk itu benar-benar bisa membantu mereka menjadi orang yang bermanfaat ke depannya. Jadi tidak sekedar mereka datang pelajari bahwa kejujuran itu bagus, tidak. Bukan sampai di situ saja, istilahnya bukan cuma teori saja, tapi mereka bisa meresapi bahwa ada nilai kebajikan di balik kejujuran itu.
ketika anak sudah bisa, dia bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan itu sifat seperti itu dia bisa bawa hingga ke nanti-nantinya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya sih tidak terlalu panjang ya, karena apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah Bapak Ibu guru hebat tahu. Tinggal bagaimana kita saling meluruskan atau saling menguatkan. Ada 2 poin yang ingin saya jadikan kesimpulan Bapak Ibu terkait apa yang saya sampaikan. Ya, mungkin bisa di next kan Ibu? 2 kali next, 2 sekali lagi. Iya, ini 2 titik poin kesimpulan saya Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kebutuhan dasar itu bisa menjadi motif dari tindakan manusia. Tindakan manusia yang mana yang dimaksudkan ini? Manusia dalam hal murid tak di dalam kelas, dan kitanya sendiri di dalam sebagai guru di dalam sekolah. Jadi ketika kita bisa mengetahui kebutuhan dasarnya siswa kita, itu bisa membantu kita ya, bisa membantu kita untuk mengetahui langkah apa selanjutnya. Sama seperti kasusnya Doni tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu kembali ke kasusnya Doni yang tadi ya, Bapak Ibu mengajak Doninya bercerita, saya bosan dengan makanan saya Bu, jadi saya ambil di makanan teman-teman saya. Atau mungkin Doni bilangnya, tidak Jibu, saya cuma suka ganggu karena teman-teman saya yang lain suka Ji kalau saya ganggu. Nah, ketika Doni bercerita seperti itu, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ini sebenarnya Doni ingin memenuhi kebutuhan apanya. Nah, sehingga bisa lanjut ke langkah step treatment selanjutnya. Yang kedua Bapak Ibu, guru, kita semua, pendidik yang ada di sini maupun di luar sana, itu dapat mengambil peran dalam dunia berkualitas murid. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada mereka. Kalau berbicara nilai-nilai kebajikan kan tadi sudah dibahas sama teman-teman saya di awal ya. Bagaimana berbudi pekerti yang luhur, bagaimana bertanggung jawab ya, jujur dan sebagainya. Atau sekarang sih lagi digaungkan itu murid profil pelajar Pancasila ya, yang terdiri dari baik, kita kembali ya. Sekarang kan lagi digaungkan itu murid yang berprofil Pancasila, yang terdiri dari 6 elemen. Apa saja Ibu itu? Yang pertama, ada lagunya ya, beriman dan bertakwa. Ya, bisa mungkin dilanjutkan Ibu ya. Ya, itulah. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru hebat terkait dengan apa yang saya sampaikan ya, dengan topik kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 5 dan pembentukan dunia berkualitas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu guru terima, dan nanti kita akan buka sesi diskusi di akhir terkait pemaparan dari semua teman-teman saya. Saya akhiri demikian ya, saya akhiri walaupun saya tidak assalamualaikum tadi, saya akhiri saja ya Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Pertama kami berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Adila Zainuddin yang telah mengizinkan kami datang ke tempat ini berbagi praktik baik. Kemudian kami juga berterima kasih kepada semua guru hebat, Bapak Ibu guru hebat di SD 41 Batu Putih. Ya, luar biasa. Sebelumnya kami disclaimer dulu sebenarnya. Kami berdiri di sini bukan berarti karena yang terpintar, ya, karena memiliki ilmu yang lebih. Namun mungkin karena kami mendapatkan materi ini lebih dulu dari Bapak Ibu. Ya.
Bapak Ibu kedepannya nanti insya Allah akan dapatkan materi-materi seperti ini ya, kedepannya insya Allah. Amin ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Budat Baharudin. Saya mengajar di SD 50 Buludat. Mungkin di sini ada orang tua anak wali saya di kelas, yaitu jadi anak beliau kami ajar di kelas, termasuk juga anak yang istimewa di sana karena membutuhkan perhatian yang lebih. Baik Bapak Ibu, kami di sini akan membawakan materi 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ya, tujuannya kita mengetahui pembelajaran ini. Pertama, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang selama ini kita lakukan dan dampaknya nanti kepada murid-murid kita. Yang kedua, menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri. Nanti kita temukan diri kita di mana sebenarnya posisi kita dalam memposisikan diri kita kepada murid-murid kita. Yang ketiga, dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Jadi posisi manajer adalah posisi yang terbaik pada seorang guru memposisikan dirinya di hadapan muridnya. Lanjut. Ibu merekam aja. Ya. Cuma ada orang menelpon. Ya, saya kira tadi sudah banyak icebreaker-nya. Dan kami juga seperti Ibu Rafiah ingin kembali memantik kita semua dengan pertanyaan ini. Ya, saya bacakan ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Mangu. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Jadi ada seorang siswa yang merendahkan temannya di sosial media. Nah, pertanyaannya, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang Anda akan lakukan untuk kasus Hana? Kira-kira bagaimana kalau ada siswa kita seperti ini? Mereka bertengkar di media sosial, bukan di dunia nyata, tapi di dunia maya. Dan pertengkaran di dunia maya itu sekarang kita tahu bersama bahwa disaksikan oleh semua orang yang bisa mengaksesnya. Jutaan, miliaran bahkan orang. Kalau berbasis miliaran orang yang saksikan itu. Dan ketika kita menjelekkan orang atau kita jelekkan orang, semuanya akan melihat itu. Ada yang bisa memberikan tanggapannya untuk kasus ini? Kira-kira apa yang kita lakukan? Datang dua orang siswa kita dengan orang tuanya mengandung. Apakah kita langsung memarahi si Tisa ini, si Hana karena tidak disiplin atau menggunakan kata kasar yang kata jorok di media sosial, atau kita mendamaikan saja langsung keduanya? Bagaimana menurut Bapak ini? Ya, ini meskipun sebagai kepala sekolah, karena ya kita insya Allah semua calon-calon kepala sekolah insya Allah. Ya, amin. Ya, ya, bukan urusannya kepala sekolah saja. Ada pun yang bisa? Ya, dari di sini kita bisa nanti memposisikan diri kita. Kira-kira kita berada di mana? Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini sedikit narasi dari kami. Dan dosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada siswa, memerdekakan mereka dan memandirikan mereka? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gosson berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol kepada. Jadi secara mau tidak mau Bapak Ibu, pasti kita berada di salah satu posisi ini. Nah, ini 5 posisi kontrol itu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat
seorang pemantau, yang kelima adalah seorang manajer. Seorang manajer ini adalah 5 posisi kontrol kita. Yang tanpa kita sadari kita berada di salah satu ini, di antara 5 ini. Tergantung dari tindakan kita kepada siswa kita membuat posisi kita di mana. Yang pertama, penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya kata-katanya keluar, patuhi aturan saya. Ya, awas kalau tidak, kamu selalu saja salah. Ini kata-katanya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Biasa mungkin kita dapatkan Bapak Ibu, ada siswa kita yang paling lambat selesai itu. Ya. Kita marahi, pasti kamu yang selalu terakhir ini. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu caranya dia. Tidak ada cara yang lain. Nah, ini posisi penghukum. Kemudian selanjutnya, ini agak sedikit lebih baik daripada penghukum. Pembuat merasa bersalah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut kepada siswanya. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti di atas, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Kenapa? Gimana coba kalau orang tua kamu mengetahui, apakah kamu, bagaimana kalau dia mengetahui kalau berbuat begini? Apa yang akan kamu lakukan? Ini membuat siswa merasa bersalah kepada orang yang dia sayangi. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Secara langsung kita akan membuat siswa kita itu menilai buruk dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayangi sehingga mentalnya menjadi turun. Ya, mental mereka menjadi turun. Ini posisi yang kedua. Selanjutnya Ibu, slide yang selanjutnya, seorang teman. Ya, lewat satu kali. Ya, posisi seorang teman. Nah, posisi ini di tengah-tengah. Posisi di tengah atau posisi yang paling tidak baik di antara terbaik. Posisi teman ini, meskipun ada baiknya, tapi lebih banyak dampak negatif. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjadi antara guru dan murid. Ya. Artinya hubungan antara guru dan murid ya Bapak Ibu ya, bukan hubungan yang lain. Guru posisi ini, posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian juga biasa berkata, ya sudah kalau ini kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak atau Ibu bantu bereskan. Ini perkataan-perkataan guru yang memposisikan dirinya sebagai teman kepada murid. Hal negatif dari posisi yang teman, posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantunya, maka dia akan merasa kecewa. Ya, kecewa dan berkata, saya kira Bapak atau Ibu adalah teman saya. Dia merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha karena merasa sudah tidak dianggap lagi oleh sang guru tersebut. Dan hal yang lain mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Kalau bukan dia, tidak mau. Kalau bukan si guru A atau wali kelasnya, tidak mau. Kita biasa dapat Ibu, anak wali kita mungkin kepala sekolah yang suruh, tidak mau juga goyang, nanti wali kelas yang baru goyang. Apalagi kalau guru lain, apalagi kalau satpam, apalagi kalau bujang yang suruh. Ini terjadi pada siswa kita. Ya, murid akan memiliki ketergantungan kepada guru tersebut. Ini adalah posisi teman. Itu dampak negatifnya. Jadi memang lebih besar dampak negatif daripada dampak positifnya, meskipun ada. Yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, ini posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau seperti, ya apa peraturannya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini biasa dikatakan oleh seorang guru atau atasan orang tua yang memposisikan diri sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi mungkin yang lengkap catatannya tentang perilaku siswa itu juga berposisi sebagai pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Jadi ini posisi pemantau Bapak Ibu. Ketika guru mengawasi muridnya, namun ini posisi ini baik. Ini baik, terbaik kedua dari 5 posisi ini. Nah, sekarang kita masuk ke posisi terakhir, posisi yang paling baik, yaitu seorang manajer. Nah, seharusnya semua kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai manajer kepada siswa kita, murid-murid kita. Ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukungnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Jadi seorang posisi manajer itu sebenarnya sudah mencakupi pemantau dan teman. Ketika kita sudah berada manajer, secara otomatis kita bisa jadi pemantau dan posisi teman. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita bertanggung jawab. Seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini yang kita yakini, apa yang kita yakini. Tentunya sebelum perkataan ini kita harus punya keyakinan kelas. Tadi sudah dibuat keyakinan kelas, itu penting Bapak. Ya, apakah kamu meyakininya? Ya. Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Ini pertanyaan-pertanyaan pada yang diajukan guru kepada siswanya ketika ia memposisikan diri sebagai seorang manajer. Maka ketika kembali kepada kasus Hana tadi yang membuli temannya, berkata kasar di media sosial, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kita ajukan kepada si Hana untuk memperbaiki kesalahannya. Apa keyakinan yang kita yakini? Apakah menghargai dia berteriak menghargai temanmu? Oke, kalau begitu bagaimana sekarang solusinya? Bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Apakah kamu berjanji tidak akan mengulanginya kembali? Dan seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan masalah siswa kita, murid kita sebagai seorang manajer, maka dia akan kembali ke kelompoknya, kembali bergaul bersama temannya dengan karakter yang lebih kuat, dengan menyadari kesalahan yang telah dia lakukan dan bersedia memperbaiki kesalahan tersebut. Lanjut Ibu, yang terakhir mungkin, ya ini. Kita berlatih dulu. Ya, kita berlatih dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mengatakannya siapa Bapak? Ya 5 tadi, pembuku, teman, pembuku bersalah, teman atau mantap atau manajer. Membuat merasa bersalah. Betul. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuku, betul. Ayolah bukan diri saya ya. Teman, ya. Insyaallah sudah paham. Apa sanksi dari perbuatanmu hari ini? Ya. Kira-kira apa? Seorang pemantau. Yang terakhir, bagaimana kau menyelesaikan ini? Itu adalah pertanyaan seorang manajer.
Ya, jadi pertanyaan ini kembali kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Sekarang saat ini kita berada di posisi mana? Ya, kalau kita masih berada pada posisi 1, ya maka kita harus koreksi diri kita, beranjak ke poin selanjutnya. Ya, 2 dilewati, ya, posisi 3, 4 dan 5. Minimal kita berada di posisi 4. Kalau belum bisa posisi manajer, ini ketiga ini yang kita usahakan, dan sedikit demi sedikit kita memperbaiki diri kita. Begitu juga dengan kita memperbaiki diri kita, koreksi diri kita, nah, mudah-mudahan murid kita juga akan berubah. Dan satu hal yang penting Bapak Ibu, saya baru sudah studi tiru ke Jawa, salah satu yayasan yang sangat berhasil mendidik siswanya. Ternyata untuk penerimaan seleksi guru yang mengajar di sana, pertanyaan terakhir itu sangat menarik menurut saya. Dia bertanya kepada calon guru itu, ya, berapa kali Anda mendoakan orang tua Anda dalam sehari? 5 kali. Ya. Yang diceritakan kepada kami itu, dia berkata, saya mungkin berdoa kepada orang tua saya mungkin seminggu itu 2 kali lah atau 3 kali, langsung doa. Kenapa? Mereka berprinsip seperti ini. Kalau orang tuanya saja dia malas doakan, apalagi siswanya. Mungkin dirinya saja yang dia doakan. Maka dengan guru yang sadar dengan hal-hal seperti ini, doa kita itu mustajab insyaallah. Kita orang tua kedua dari siswa kita. Dan pernahkah kita mendoakan kebaikan untuk siswa kita? Pernah. Alhamdulillah. Maka sering-seringlah kembali mendoakan itu, dan ini kita koreksi diri kita bersama-sama. Ya, saya kira kita semua pernah berada dalam posisi yang salah, namun dengan materi-materi seperti ini, insya Allah kita kembali memperbaiki diri kita. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini sebenarnya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini segitiga restitusi ini yaitu untuk mencari jalan, misalkan ada sebuah kasus di sekolah, untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Next. Kemudian segitiga restitusi itu langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Kemudian yang pertama itu menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini misalkan ada kasus itu kasus yang dialami anak-anak di sekolah itu merupakan suatu pembelajaran. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas. Misalkan ada anak-anak yang berbuat salah, mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan seperti membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada anak-anak yang berbuat salah, mungkin kita bisa ajukan pertanyaan seperti itu agar anak kembali ke tidak merasa minder sama teman-temannya. Ajukan pertanyaan yang pertama itu bisa kita bilang membuat kesalahan suatu yang wajar. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Kita juga bisa, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan di sini yaitu kita tidak boleh menghakimi anak yang bersalah. Kemudian mungkin ini anak-anak yang misalkan ada yang berbuat kesalahan itu mungkin
dia membutuhkan sesuatu sehingga dia melakukan hal seperti itu. Kemudian di validasi tindakan ini kita bisa mengajukan pertanyaan seperti, kamu bisa saja lebih gegabah lagi dari ini. Kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan seperti, kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan. Next, Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sepertinya bukan pertanyaan, tapi saya meminta masukan atau langkah apa yang bisa saya lakukan terhadap beberapa salah seorang siswa saya yang memiliki kebutuhan dasar yang belum saya identifikasi. Karena saya baru tahu, masih baru ini kebutuhan dasar tadi ya. Terkait ada salah seorang siswa saya aktif di kelas, aktif, bahkan aktifnya bukan dia yang diajak ngobrol, dia yang menjawab, selalu mau maju ke depan. Saya meminta kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk anak ini bisa belajar bersama dengannya dengan baik, karena dia hampir tidak bisa duduk baik di tempat duduknya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan bertanya karakter belajar anak-anak. Nah, karakter anak-anak ini kan ada tiga, tipe belajarnya kan ada tiga: visual, auditory, sama kinestetis. Nah, yang mau saya pertanyakan adalah cara penanganan anak yang tipe belajarnya kinestetik. Itu karena kalau kinestetik, kalau yang saya tahu itu dia harus bergerak dulu kesana kemari. Nah, kesalahan saya waktu itu menyuruh dia tenang, tapi tipe belajarnya dia kinestetik. Kalau kakak saya suruh dia tenang, pasti cara belajarnya dia pasti dia tidak maksimal, karena dia tidak bisa berpikir kalau tidak bergerak dulu. Nah, bagaimana cara penanganannya anak tipe belajar kinestetik? Terima kasih. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang dijelaskan temannya tadi, teman kita, yaitu mengenai siswa yang aktif di dalam kelas. Itu menurut saya itu tidak bukan masalah. Jadi saya juga mengajar di SMP, ada beberapa siswa yang saya dapatkan di dalam kelas. Di dalam setiap kelas pasti ada siswa yang seperti itu, yang aktif. Nah, jadi cara saya dengan kelas itu disesuaikan dengan karakter siswa di dalam kelas, apa yang kita butuhkan di dalam kelas tersebut. Jadi pertama itu mungkin kita diskusikan dengan siswa yang aktif tadi, bagaimana kalau kita membuat satu keyakinan kelas yang bisa siswa tersebut melakukan hal itu. Misalnya siswa mendengarkan ketika gurunya menjelaskan. Kemudian itu kan kalimat positif. Kemudian otomatis siswa tersebut berpikir untuk melakukan hal yang seperti tadi sangat aktif di. Iya. Nah, setelah dijelaskan tadi oleh teman kami keyakinan kelas itu dengan menerapkan persekusi kepadanya. Ya. Setelah kita keyakinan kelas, misalkan ada poin yang berbunyi menjaga kenyamanan kelas, tertib saat belajar. Nah, ketika itu sudah menjadi keyakinan kelas kita, maka kita melaksanakan meminta siswa tersebut dengan hal persekusi tersebut. Bagaimana solusinya? Bagaimana apakah dengan aktif dalam kelas itu teman-teman kita menjadi nyaman atau tidak? Kemudian dia akan berpikir, oh
ternyata teman saya tidak nyaman. Kemudian solusinya bagaimana? Juga kita bisa mengajak sesekali siswa kita outing kelas, ya, belajar di luar kelas. Ini kan juga memberikan pembelajaran yang bervariatif, sehingga dengan seperti itu mungkin anak-anak yang tidak terlampiaskan kebutuhannya, kita mendapatkan materi tadi, mungkin kebutuhan kesenangan atau kebebasan yang ia berkurang padanya itu bisa tercukupkan. Nah, dengan seperti itu kita memberikan kebutuhannya, mudah-mudahan anak itu bisa meredam ya sedikit aktivitas di dalam kelas. Ya, saya kira begitu dari Bapak Ibu. Membahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bagaimana Ibu Isma, kita kembalikan dulu. Iya, terima kasih kembali Ibu. Semoga ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Ya. Memang Bapak Ibu guru sangat perlu mengidentifikasi karakter peserta didik kita itu seperti apa. Pada satu jenjang sekolah, kalau kami di tingkat SMA SMK sebagai siswa baru kelas 10-nya, itu kami lakukan yang namanya tes diagnostik. Untuk apa? Untuk mengetahui karakter seperti apa mereka, untuk mengenal mereka lebih dalam. Mereka dari mana? Mereka sukanya itu dengan tipikal yang seperti apa? Apakah mereka suka melihat? Apakah mereka lebih suka mendengar? Ataukah mereka lebih suka berolahraga? Jadi tiap tes diagnostik ini memang tujuannya untuk mengenali karakteristik peserta didik kita. Dan itu kalau di SMK 2 itu alhamdulillah sudah kami lakukan. Sama kalau misalnya dalam posisi sebagai guru mata pelajaran, ya. Kadang itu sebelum kita mengajarkan satu topik tertentu, kita mau mengetahui sejauh mana kompetensi atau kemampuan peserta didik kita dalam materi yang akan kita ajarkan. Kita bisa melakukan tes awal. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Tapi untuk tes ini kayaknya tidak semua jenjang ya Bapak Ibu bisa dilakukan. Kalau di kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar itu beda lagi treatmentnya. Jadi memang kembali kepada situasi dan kondisi Bapak Ibu guru hebat sendiri. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Baik, kita melangkah ke pertanyaan Pak Adi. Ya, ini menarik ini karena sudah membawa-bawa gaya belajar. Nah, kalau saya sih bahasakan ini gaya belajar ya. Memang ada peserta didik yang suka dengan gaya belajar visual, melihat, ada yang suka mendengar, audio, dan ada yang suka bergerak. Ya, seperti itu. Nah, saya bagaimana dengan Bapak? Bukan Bapak ya, Bapaknya lagi keluar. Dengan ibu-ibu, ya kira-kira kalau anak dengan, bukan anak, murid ya, murid dengan gaya kinestetik yang lebih besar, itu bagaimana sistem belajarnya ya? Begitu ya Pak Adi ya? Iya, baik. Bagaimana? Ibu-ibu bisa, kalau anak murid kita itu dia lebih suka gerak, ya, kinestetik itu banyak bergerak, Ibu, Bapak ya? Kira-kira sistem belajar yang seperti apa ya yang bisa kita terapkan agar bisa menarik perhatiannya di dalam kelas? Silakan berbagi, Bapak Ibu. Ditambahkan saja. Ya, terima kasih. Ini masalah gaya belajar sama yang tadi Ibu Rafia katakan tentang tes diagnostik. Ya, kalau saya itu Pak, saya lakukan 2 macam tes diagnostik. Yang pertama yang non kognitif dan yang kedua yang kognitif. Kalau yang non kognitif itu saya tanyakan memang di situ guru seperti apa yang kita mau. Ada selebaran saya bikin itu untuk anak murid saya. Dia deskripsikan dirinya di situ, cita-citanya, warna kesukaannya, tipe gurunya seperti apa yang dia suka, siapa yang temani dia di sekolah, di rumah kalau belajar. Ada itu saya punya. Terus yang lain itu tes yang kedua itu diagnostik kognitif ya, tentang kemampuannya. Disitulah nanti kita bedakan siswa tak. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada yang suka audio, ada yang suka visual, ada yang kinestetik. Nah, kalau misalnya saya kan guru bahasa Inggris. Kalau misalnya saya ajarkan tentang greeting ya, salam. Ya, saya berikan percakapan. Ada nanti yang saya beda-bedakan
saya bagi kelompoknya. Siapa ini yang mau bikin video? Siapa yang mau hanya buat suara saja, ya tanpa video, hanya suaranya saja? Kan ada itu anak-anak yang memang tidak suka di video, hanya sekadar suara dia mau mengucapkan. Terus ada juga anak-anak yang seperti Bapak bilang kinestetik, suka bergerak-gerak, jadi dia bisa lakukan drama di kelasnya. Jadi kita cari ini teman tak yang sefrekuensi, yang sama-sama suka banyak bergerak, dia buat drama di situ. Meskipun hanya sekedar 2 percakapan, 3 percakapan tentang ungkapan salam. Hanya juga namanya anak SMP masih kelas 7, dasar-dasarnya bahasa Inggris belum terlalu banyak. ABCD saja masih diajarkan kembali ya, karena di beberapa sekolah dasar itu kan memang bahasa Inggris ditiadakan yang kemarin. Nah, sekarang baru linear kembali. Ya, yang lalu itu ditiadakan, makanya tuh anak-anak sekolah saya itu dasar-dasarnya sama sekali tidak ada. Paling kalau ada, paling 1-2 yang bisa dalam kelas, ABCD, numbers, seperti itu saja. Kosakata yang lain tidak ada. Jadi kalau misalnya anaknya kinestetik Pak, tapi sekadar sharing saja, ABCD, numbers, seperti itu saja. Kosakata yang lain tidak ada. Jadi kalau misalnya anaknya kinestetik Pak, tapi sekadar sharing saja Pak, tidak bisa juga saya tentukan karena beda ya. Beda materiku, beda dengan materinya Bapak, apalagi Bapak guru kelas mungkin, guru olahraga. Wih, suka sekali nih anak kinestetik kalau olahraga Pak. Iya. Paling itu kalau olahraga kan materi hanya sebentar, lebih banyak praktiknya di lapangan. Wih, kandenya nih anak kinestetik itu kalau olahraga. Iya, rata-rata itu Pak yang saya lihat di sekolahku. Kalau anak-anak itu yang laki-laki itu memang rata-rata. Saya lihat kalau nilai rapornya itu tinggi semua olahraganya. Iya, di mata pelajaran olahraga, di mata pelajaran yang mengandalkan otak itu justru mereka agak rendah. Karena ya memang gaya belajar itu mereka berbeda. Giliran di olahraga, tinggi semua nilainya. Karena memang suka lompat-lompat, suka lari ke sana kemari. Suka sekali gitu kalau anak kinestetik itu mata pelajaran PJOK. Sama jadi seni budaya, banyak anak kinestetik suka seni budaya. Apalagi kan kalau di sekolah itu ada 2 seni musik, seni lukis dan seni tari. Meskipun itu anaknya kurang bisa kalau mata pelajaran tapi giliran nanti disuruh bikin drama, masuk sekali, pintar sekali acting. Iya. Sepertinya doyan memang acting mereka itu. Jadi ada banyak cara Pak, tinggal kita yang mau lihat anak tak seperti apa kesukaannya dia. Tapi saya rasa kalau PJO kan anak suka mentok itu, iya. Kan jarang-jarang dikit materi di kelas Pak, kebanyakan memang praktek iya. Jadi disitulah pentingnya juga kita lakukan diagnostik non kognitif sekalian juga kognitifnya. Ya itu saja Pak-nya saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Oke, baik Pak. Jadi terkait memang pertanyaannya Bapak Ibu ya, kembali lagi ke basicnya kita sebagai guru ya, apalagi di kurikulum merdeka sekarang ya Bapak Ibu ya, itu memang pemusatannya itu lebih kepada peserta didik ya. Karakteristik peserta didik itu perlu diketahui oleh semua guru. Nah, kalau salah satu juga ya terkait dengan gaya belajar, Bapak Ibu kalau membuat modul ajar itu kan kadang kita membagi. Apakah kita buat modul ajarnya itu berdasarkan gaya belajar siswa kita ataukah berdasarkan kesiapan mereka dalam belajar? Ya, jadi bisa juga dimanfaatkan, dituangkan ke dalam modul ajarnya Bapak. Ketika anak dikategorikan dia memiliki gaya belajar visual, maka perlakuan atau treatment seorang guru itu akan berbeda ketika menghadapi anak dengan gaya belajar yang kinestetik ataupun yang audio. Nah, kalau Bapak melihat dari gaya belajarnya, kalau melihat dari kesiapan belajarnya lagi, Bapak nanti bisa bagi. Ada murid yang belum menguasai, ada yang bukan menguasai ada yang belum siap, ada yang sudah siap, dan ada yang menguasai. Ketika kita kategorikan murid tak ke dalam seperti itu berdasarkan kemampuannya itu di treatmentnya juga beda juga perlakuannya ya. Dan itu insya Allah
kita temukan di kurikulum sekarang Bapak Ibu ya, di pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana mengajarkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid kita di dalam kelas. Bagaimana Pak Adi, kita kembalikan dulu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita sama-sama sharing ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kembalikan ke peserta dulu. Apakah masih ada? Sudah ya, kayaknya juga azan ini mengingatkan kita bahwa waktu sudah semakin asar. Ya. Bapak Ibu guru hebat, sesi diskusi kita mungkin kita cukupkan ya. Mungkin ada kami di depan sekedar memberikan penguatan closing statement mungkin Ibu ya, terkait kegiatan yang telah kami lakukan bersama-sama pada sore hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru SD 41 Batu Putih yang lebih hebat lagi. Ya, tanpa mereka tidak ada gunanya presentasi. Ya betul, begitu juga murid. Tanpa murid nggak ada kita guru. Kan makanya bersyukurlah kita ada murid. Jadi apapun yang kita lakukan upayakan untuk murid dan murid. Baik, diinformasikan kepada kita semua kalau di sini juga telah hadir pengajar praktik di belakang. Ya, beliau teman saya yang akan enam. Sebelum closing mungkin HP bukan? Tersambung sama Tapi rekan-rekan calon guru penggerak yang hebat, sebelum kita tutup izinkan saya mendengarkan refleksi dulu guru-guru saya, apa yang Bapak Ibu dapat supaya bisa ditindaklanjuti nanti. Insya Allah, ya bisa. Ayo semuanya merefleksi dulu. Iya, supaya saya tahu apa yang sudah kita pahami dari apa yang dipaparkan oleh calon guru penggerak kita. Silakan Bapak Ibu. Jangan-jangan kena teko tadi sama. Teko tak biar tanya sama teko tanya benar. Terima kasih atas kehadirannya CGP Angkatan 11 Kota Palopo. Kehadiran Ibu Bapak di sini memberi kami motivasi, menguatkan kami lagi untuk jadi lebih sabar. Ya begitulah kira-kira terkait dengan disiplin positif. Kami tentu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, menanamkan hal-hal yang baik kepada siswa. Yang kedua, keyakinan kelasnya ada, tapi seperti tadi hanya pajangan. Setelah selesai kami buat bersama, nanti setelah dapat lagi, oh harusnya ada refleksi. Itu dipakai, digunakan ketika menyelesaikan konflik, ketika anak-anak seperti itu.
Terima kasih atas kehadirannya, ilmu yang bermanfaat, semoga berkah untuk semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesan-pesan ibu tadi itu sangat bermanfaat bagi saya dan saya bisa mendapatkan ide-ide baru ya untuk saya sendiri. Saya berolahraga. Yang beda kan mereka kan beda saya. Karena saya kan harus di lapangan. Ya, bagaimana cara untuk menyenangkan murid-murid saya pada saat di lapangan dan tidak jenuh dan tidak bosan pada saat melakukan kegiatan olahraga. Dan juga tentang tadi itu di mana Anda berada, di situ saya akan menghilangkan yang satunya dan nomor satu itu saya akan menghilangkan itu adalah hukuman. Tiga dan empat itu saya akan pertahankan karena itu bagus buat saya sendiri dan untuk juga anak-anak saya. Juga saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sekolah tempat saya mengajar ini, SD kelas 1 Batu Putih. Terima kasih. Bila bisa terlihat, Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru SD 41 Batu Putih. Itu tadi adalah penguatan yang sangat luar biasa dan kebanggaan bagi saya, alhamdulillah, mewakili teman bahwa ternyata disiplin positif pada posisi control manager itu sangat diperlukan.